Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG sudah mulai naik lagi ya, 0,85%, 65,52 poin hari ini naiknya. Dan secara transaksi sebenarnya asing masih buang barang, dan buangnya itu hampir sama dengan hari kemarin ya, 2,1 T. Ini kurang bagus. Walaupun ini naik, tapi ini sebenarnya kurang bagus. Dari segi apa? Dari segi volume total. Ya, walaupun volume hari ini dan hari kemarin itu masih volume rata-rata sih, bukan volume yang di atas rata-rata, tapi apa yang menjadi pendorong IHSG kemarin sempat tembus hampir ke 8.000 ya, sudah menyentuh 8.000. Itu akhirnya secara kekuatan juga menurun dengan volumenya dari asing ketarik keluar. Yang bagus kan, asing masuk, lokal juga masuk. Nah itu jadinya nampannya atau istilahnya lautannya, mangkoknya itu jadi makin gede gitu. Kalau mangkoknya makin gede ya berarti harganya juga makin naik. Oke, hari ini kita bahas pertanyaan-pertanyaan saja ya, jadi yang agak ringan-ringan. Kemarin sorry saya belum update teman-teman, tepar jadi tidur lebih cepat, habis sisa langsung tidur saya. Kondisinya jadi kemarin kan masih flu, terus hari Sabtu camping, Minggu baru balik, habis itu Minggu malam masuk ke studio, main-main di studio, pulang malam, Seninnya mulai anget-anget. Masih flu tapi masih nekat ya. Jadi emang itu kebiasaan lama yang susah hilang. Jadi flu itu nggak saya anggap bukan sakit gitu. Kalau udah mulai agak pening-pening, agak anget-anget gitu, mulai agak mau ambruk-ambruk, baru tuh agak waspada-waspada ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini ada pertanyaan, ini kayaknya udah lama. Saya udah lama banget nggak bahas pertanyaan. Jadi ini banyak ya, mungkin coba kita habiskan kali ya. Bang, bahas saham Mark dong, yield di atas 10% tapi nggak pernah dibahas, kenapa? Oke, Mark ya, kita coba cek Mark ini. Harganya lagi turun, dan ini harga lagi di bawah. EPS-nya sudah update ya, ini 6971. Yieldnya memang pernah di atas 8%. Kita coba masukkan di Mark 69. Oke, kita sudah update 69. Dividen payout rasionya 48%. Kita cari dividen payout rasio Mark 2020 39 48 54 85 92. Oke, kita ambil 85 aja ya. Ini yang tengah-tengah nih ya, 85. Moga-moga aja dia konsisten. Cuma gini, payout rasio yang nggak konsisten ini buat saya, walaupun naik begini ya, buat saya itu nggak menarik, maksudnya malah justru kalau 40 atau 50 terus itu gampang diprediksi. Kalau kayak gini nih susah malahan diprediksi ya. Oke, kita pakai 85 lah. Karena kalau pakai 48 dia yieldnya cuma 5,2%. Tadi kan abangnya bilang yieldnya di atas 10% kok nggak pernah dibahas gitu ya. Nah ini sudah dirubah ke 85% dividen payout rasionya dengan EPS 69. Yes, betul ya. Dengan EPS 69, bukan 71 yang dipilih, yang 69 aja yang lebih rendah. Betul, potensi yieldnya adalah 9,2%. Dia belum bagi kan ini kan. Mark itu sudah bagi belum ya, sebentar. Agustus 2025 sudah bagi nih. Ya betul, Agustus 2025 dia bagi 20, itu adalah interim ya. Interim untuk 2025, berarti dia sudah bagi 20. Saya sampai lupa ini, ngupdate begini kadang-kadang lupa. 20 ya. Nah, dengan bagi 20 maka sisanya tinggal 6,1% lagi, atau tinggal 39. Kalau dia baginya adalah 59 di tahun ini. Punya dividen time-nya 4 kali, Mei, Agustus, November, Juni. Moga-moga aja bener ya. Mei, November, Agustus, Mei, Oktober, Juni, ya gitulah ya, Mei. Ya ini kira-kira 4 kali lah. Bagus ini sebenarnya Mark. Harganya posisi sekarang juga lagi di bawah tadi. Secara ini barang perindustrian. Ini hand warmer itu berarti apa? Untuk sarung tangan ya, cetakan sarung tangan kah? Unik ini Mark ini. Bisnisnya unik. Oke.
kita lanjut ya. Bagus, kesimpulannya bagus. Mark itu bagus. Oke Bang, makasih Bang Santri Mingguan ya. Masya Allah, ini santri mingguan namanya. Masuk ya. Jadi Mark itu bagus. Tadi sudah diupdate. Dividen payout rasionya juga sudah saya update. Awalnya berapa tadi? 48. Jadi 85. Sehingga ketika 85 nanti masuk radar tuh. Karena naik yieldnya jadinya. Bang, bahas IKBI dong. IKBI, what is IKBI? Sumi Indo Kabel. Oke. Ini 3 tahun harganya. Oke. Ya, oke. Terus 2024, oke, dia bagi dividen, yieldnya ya sekitar 5%-an, 6%-an. Kita lihat di profile. Listing 91. Wow, listingnya udah lama, tapi free float. Tapi pembagian dividennya 1 September tadi atau kemarin itu bagi dividen ternyata dia ya. Ini lumayan sih Bang, lumayan menarik. Dividen yieldnya ya 5%-an, 6%-an. Nanti coba saya carikan ya slot, moga-moga ini bisa masuk ke screener kita ya. Siapa tahu nanti yieldnya bagus ya suatu saat. Jadi gak apa-apa, di screener itu kan semua kita masukin, kemudian nanti diupdate. Ketika diupdate nanti ada yang tadi kayak Mark itu ya, dia naik ke atas tapi tiba-tiba turun, kayak Adro sekarang turun ke bawah karena kemarin kuartal 2-nya kurang bagus. Nah, diganti lagi dengan yang lain. Jadi kita bisa memverifikasinya gampang. Oh, ini ternyata yang lagi bagus secara fundamental. Nah, kita nyicil-nyicilnya bisa di produk-produk yang atau perusahaan-perusahaan yang bagus gitu. Jadi yang perusahaan-perusahaan nggak bagus gimana? Ya kalau bisa sebisa mungkin kita take profit, jadi pindah. Nah, saya termasuk orang yang tidak terlalu loyal ya dengan perusahaan. Maksudnya pegang perusahaannya nggak terlalu loyal. Kenapa? Karena equity saya masih dianggap kecil, masih saya anggap kecil. Jadi pindah-pindah itu masih gampang. Kalau equity-nya sudah sangat besar, ya kayak yang di podcast ya, Bang Hengki kayak gitu-gitu kan udah besar tuh, udah beliau malah ratusan miliar kan. Bisa jadi kan. Nah, itu mungkin sudah nggak bisa gampang lagi pindah-pindah. Karena sekali pindah nanti langsung bisa bikin ARB, bikin drop, bikin ARA kayak gitu. Nah, transaksinya besar soalnya. Jadi kalau saya masih kecil teman-teman, saya kecil banget lah, masih kecil banget. Jadi masih bisa pindah-pindah dengan gampang. Oke, terus minta referensi 5 saham beda sektor, dividen minimal 7% setahun. Kalau bisa yang baginya 2 kali setahun, makasih. Oke Bang Dunan. Jadi yang saya sampaikan di YouTube itu bisa di list ya. Jadi di sini itu bisa dipilih-pilih. Karena gini, setiap waktu itu berbeda. Saya nggak bisa merekomendasikan. Yang bisa saya sampaikan adalah review di saat itu. Jadi kayak gini ya. Ya ini ada saham member nih. 10 saham dividen terbaik. Ini adalah 1 sampai 10. Udah jadi urutan. Mungkin kalau yang lain-lain itu kadang nggak urut ya. Bisa jadi ada salah satu saham yang masuk di 10 besar sini. Pas waktu saya review ya. Misalnya Adro AEDI, bisa jadi salah satu dari Adro AEDI itu masuk ke dalam 10 besar saham dividen ini. Tapi bisa jadi juga enggak gitu. Ya, CLPI misalnya, atau Roti, atau siapa lagi misalnya ya. Yang lain-lain yang sudah saya bahas nih, Unilever, Telkom, Citaral, itu ada sebagian gitu. Nah, cuma karena sekarang ada membership, saya nggak buka semuanya. Jadi yang kebuka semua ada di membership supaya teman-teman yang member itu ada bedanya gitu. Takutnya nanti kalau nggak ada bedanya nggak pas juga gitu kan. Dan membershipnya juga murah kok, cuma 10.000 sebulan. Itu sudah bisa ngeliatin. Sebenarnya yang berhak dapat itu harusnya yang bayar 50.000 itu sebulan. Sebenarnya kalau di YouTube kan ada 2 versi tuh. Ada yang 10.000, ada yang 50.000. Nah, bedanya apa tuh 10.000 sama 50.000? Karena nggak bisa satu kan. Jadi bikinnya harus 2. Ya udah, saya bikin 2. Cuma sekarang yang 10.000 pun sebulan dapat akses ini. Karena tujuannya sebenarnya bukan untuk murni komersialisasi, bukan. Sebenarnya gini, saya itu nyari cuan itu ada di pasar saham.
Nah, YouTube ini dipakai untuk menjaga asa gitu. Ada komen, ada like, ada share, ada apa lagi ya, masukan, ada saran, kemudian ada permintaan, request. Itu seneng. Itu membuat asa saya dalam membuat video itu bisa terjaga terus. Kalau saya membuat video terjaga, maka saya perlu untuk meningkatkan upgrade pengetahuan terhadap saham-saham tertentu yang saya review kayak gitu. Nah, ketika terpaksa mengupgrade tadi itu, saya dapat benefit bahwa view-nya saya bertambah. Ketika view-nya bertambah, saya dapat benefit. Nah, teman-teman juga syukur-syukur juga dapat benefit dari situ. Itu tujuannya. Kedua, ketiganya, kalau misalnya dapat tambah-tambahan uang jajan dari YouTube, yaitu saya anggap apa ya istilahnya, side job ya, bukan yang utama. Karena itu tadi, ketika saya lagi nggak bisa update, ya saya nggak update, nggak terlalu banyak maksain juga. Saya lagi nggak bisa, ya udah saya tinggalin. Kayak kemarin nggak bisa update, ya udah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya update gini kan sebentar doang. Saya ngobrol ngalor ngidul, buka-buka begini, ya kan, nggak banyak mikir sebenarnya untuk saya. Terus bang, saham sawit lagi to the moon, yang dividennya konsisten dan besar apa aja? Ini udah ya, udah saya jawab di konten sawit mana ya? Nih dia, 11 hari yang lalu bang. Ini ada 3.300 view. Jadi ada 3.000 orang yang sudah ngeliat. Nah mungkin abang bisa lihat di sana ya. Bisa jadi abang Agung ini sudah lihat juga, karena ini pertanyaan lama. Terus bang, cara average up bagaimana yang baik? SGRO malah nyisir. Average up gimana baiknya? Ngikutin ini, ngikutin kondisi ya. Kalau saya ngikutin ini, misalnya nih mark 1,6%. Sekarang yieldnya 9. Nanti ketika dia naik 60%, yieldnya bisa jadi 6 misalnya gitu. 6 itu masih masuk dalam range kita enggak? 6% yield itu. Kalau udah kita anggap udah nggak masuk, ya udah nggak usah di average up. Tapi kalau masih masuk 6 itu, wah masih masuk bang, masih di atas bunga deposito, dan aku pun juga masih memungkinkan, oke lah dapat 6. Ya udah average up. Nah tentu pas waktu average up itu memang tricky ya teman-teman. Saya nggak bisa kasih apa ya ilustrasi murni, karena di situ ada evaluasi juga price volume, kemudian ya macam-macam lah ya. Mungkin ada banyak yang lebih ahli di trend follower ya. YouTuber yang trend follower silakan aja di follow atau cari yang dari sana, ilmunya bagus-bagus ya, yang pakai untuk trend follower. Jadi dia belinya itu bukan di bawah, tapi belinya itu setelah breakout. Saya kasih contoh PBSA misalnya ya. Nah PBSA itu breakout, pas breakout begini, nah gini ya. Nah ini breakout nih di apa ini, candle yang 19 Agustus nih. Nah setelah 19 Agustus kan breakout nih, breakout naik ke atas, volumenya bagus dan seterusnya. Nah biasanya mereka ada yang belinya itu di sini-sini nih, gitu kan, lumayan breakout di sini, misalnya beli di sini buy, tap. Nah, harga hari ini sudah 73% kan, lumayan. Hanya dari 9 bar, mantap kan? 9 hari ya, 2 minggu lebih 1 hari dapat 73%. Mantap ini, nggak kayak dividen investing setahun bisa cuma dapat 10% gitu ya. Oke, terus saham sawit BWPT dan Gauge, bahas ya, cari BWPT. Lah, disuspend bos. Kenapa ini? Waduh, lagi naik-naiknya ya. Lagi naik-naiknya, EPS-nya. Waduh, tidak ada dividennya sama sekali ya. Ya, ini gimana ya? Saya nggak bisa komentar sih. Maksudnya nggak bisa komentar tuh dari sisi fundamental, dari sisi dividen gitu. Kan saya dividen investing. Ketika dia nggak bagi dividen, ya gimana mau mengomentarinya? Mau dibilang jelek juga nggak bisa ngomong jelek, karena kalau beli di sini kan sekarang udah cuan nih 160 ya kan. Beli di 60, sekarang 160 udah cuan berapa itu? Udah beggar hampir 3 kali kan, 200 sekian persen udah. Mau ngomong jelek, faktanya begitu. Tapi kalau ngomong bagus, Anda beli di 160 nanti dibanting lagi ke 60, rungkat. Gitu kan? Ya, mungkin sudah bisa menilai sendiri ya, Bang Rudi ya. Kemudian Gauge. Kok nggak ada? Gauge.
Nggak ada bang, Gets. Apa Gets? Gema, Games. Typo kali ya? GECH, GEC. Tuh, nggak muncul dia. Adakah saham Gets? Yang tahu komen ya teman-teman ya. Saham dari mana nih yang Gets? Apa saham Amerika apa gimana? Oke ya, sudah ya. Yang BWPT sudah saya bahas. Jadi saya delete. Dari segi syariah, apakah Smart perusahaan syariah sehingga halal untuk membeli sahamnya? Terima kasih sebelumnya. Mohon jawaban detailnya. Nah, gini teman-teman, saya itu tidak menghukumi saham-saham yang ada di sini. Kenapa? Karena sudah ada yang berhak dan sudah ada yang ditunjuk resmi oleh pemerintah untuk menghukumi itu. Ini supaya apa? Supaya teratur. Jadi kehidupan bernegara itu ada hak dan tanggung jawabnya masing-masing dari setiap elemen-elemen yang dibentuk. Jadi karena kita bernegara di Indonesia, jadi kita ngikutin bentuk itu. Apapun keadaannya, misalnya kayak MUI atau misalnya Dewan Syariah misalnya, ada kekurangan, ada kelebihan dari sana. Ya kita sebagai seorang individu, saya terutama, itu nggak mungkin bisa menandingi mereka. Kalau di sini sudah ada lambang udah ada notnya syariah dan ini masuk resmi ke Dewan Syariah dan dianggap itu syariah, saya kira saya tidak perlu komentar apapun bahwa ya ini udah syariah. Detailnya bagaimana? Nah, itu kalau bicara ngomong detail-detail yang di maksud yang murni syariah kan yang tidak berhubungan dengan apapun di ranah misalnya riba ya, misalnya gitu. Tapi semua perusahaan-perusahaan ini itu kan pasti punya bank. Pasti punya bank yang banknya itu bank konvensional. Nggak mungkin dia itu punya bank syariah semua. Di Indonesia ya, kecuali di Arab Saudi itu masih mungkin. Tapi kalau di Indonesia kondisinya seperti ini. Nah, karena kita hidup di Indonesia, saya tidak punya alternatif lain selain itu. Ya, selain syariah ini saya tidak punya alternatif lain. Saya Bitcoin nggak ambil, kemudian forex enggak. Dulu sih pas waktu zaman-zaman forex itu ya jago-jagonya main forex seminggu bisa berapa? $5.000. Tapi kondisi yang kayak gitu-gitu ya namanya uang ya, easy money kan. Namanya uang itu dengan bentuk apapun, maksud saya gini, saya itu masih bisa mendapatkan yang lebih aman gitu ya. Saya bukan ngomong halal haram, tapi yang lebih aman buat saya daripada yang berisiko. Nah, saya anggap yang berisiko-berisiko itu saya lupakan gitu. Karena saya masih bisa hidup dengan yang lebih aman. Simpelnya begitu. Selama pilihan saya itu masih bisa lebih aman dan saya masih bisa hidup, kecuali nggak bisa hidup sama sekali gitu. Tapi kalau dengan lebih aman tuh saya masih bisa hidup, saya masih bisa membiayai diri saya sendiri, anak-anak, istri dan seterusnya, bantu keluarga dan seterusnya. Bagi saya itu cukup gitu. Tidak perlu menengok atau melirik-lirik yang kurang aman, yang berisiko gitu. Yaitu prinsip saya, dan selama itu saya jalanin, saya happy-happy saja. Dan kalau ada orang yang lebih sukses secara harta gitu ya, orang yang lebih sukses daripada saya, ya nggak apa-apa, itu rezekinya dia gitu. Kalau rezeki saya di sini ya sudah, saya ikutin aja alurnya gitu. Tapi secara prinsip ya, prinsip itu maksudnya cara bekerja, cara mendapatkan keuntungan, kemudian cara meleverage atau cara memanfaatkan aset, itu saya full gaspol ya. Gaspol itu maksudnya gini, cara-cara itu sebaik mungkin, sebisa mungkin, seefektif mungkin saya pakai. Makanya ketemu screener, ketemu ya, ini dulu saya dapat ini. Dulu saya dapat ini, nggak murni saya bikin sendiri nih. Dividend for living ini saya dapat, cuma saya lupa itu di mana ya dapatnya ya, waktu itu ya. Nah, cuma saya waktu itu saya simpan saja gitu ya. Saya simpan, belum belum di manfaatkan dengan baik gitu. Kemudian di titik tertentu saya dapat screener ini ke screen dan seterusnya. Ternyata begini caranya. Ya sudah, saya ikutin terus, menjaga asa dengan tadi manipulasi pikiran ya. Kondisinya seperti itu.
Manipulasi pikiran supaya kita yakin dengan pilihannya, konsisten, dan pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Gitu teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa menghukumi ini Smart ya. Oke, mau tanya, ITMG itu bukannya dalam setahun di atas 3.000 terus ya dividen totalnya? Itu kok dividen cuma 1.700-an. Makanya masnya ngitung untuk dapat dividen yield 9% aja, jadi harganya 9.000-an ya. Iya betul, betul. ITMG itu yieldnya lagi turun. TMG harga hari ini 22.350 ya, naik 0,7%. Nah dengan EPS-nya 2641, update nih kuartal 2, payout rasionya 65%, ya cuma 1.700 bukan 3.000. Dari mana? Ya saya nggak bisa maksain dia 3.000. Kalau 3.000 berapa di sini payout rasionya? Bisa jadi 120%. Nah gini biasa jadi EPS-nya ya, EPS tahu ya, earning per share. Jadi keuntungan yang didapatkan setiap satu saham itu 2.600. Terus kalau dia bisa bagi dividen 3.100, berarti di atas keuntungannya dia baginya. Artinya ngambil cash atau ngambil cash yang ada di situ. Jadi seolah-olah keuntungannya 2.600, sisa cashnya 400 dimasukin. Nah ini menurut saya nggak sehat gitu loh. Sehingga saya pakai yang reguler saja. ITMG itu regulernya payout rasionya sekitar 65%. Nih ITMG ya, 2020, 21, 22, 23, 24 nih. 96, 70, 63, 64, 65. 3 tahun berturut-turut di angka 63 sampai 65. Saya anggap prediksi di 2025 dia 65% itu sudah cukup. Walaupun 2020 dia pernah bagi 96%. Dan kalau bilang di atas 3.000 dividennya, enggak bang. 3.000 itu 24, 23, 22, 21. 2020 400. Bukan 3.000 terus-terusan, bukan. Pernah nggak 400? Pernah. Kenapa? Karena EPS-nya juga 492. Dan ITMG itu nggak pernah bagi di atas EPS. EPS-nya 6.000 dia bagi 4.200. EPS-nya 16.000 dia bagi 10.000. Ini EPS-nya 6.800 dia bagi 4.400. Sebagiannya dipakai untuk kas perusahaan. 2024 EPS-nya 5.300. Ini 3478. Nah sekarang posisi 2025 potensinya kan gitu ya. Ngomong potensi nih. Ini ya ITMG. Cara ngitungnya begitu. Nih potensi itu ada di sini ya. Nah ini EPS ya. Kuartal 1 940, kuartal 2 380. Maka potensinya setahunnya 2641. Atau trailing 12 month itu adalah rata-rata 3 bulan 4 bulan terakhir. Jadi ini tambah ini tambah ini. Itu 4.700. Mana yang kita pilih? Ya yang paling rendah aja sebagai risiko terendah gitu. Bisa nggak dipilih ini? Ya bisa. Oh optimis saya ITMG bisa 4.700. Ya nggak apa-apa ditulis di sini 4.700 juga bisa. Tuh, jadi 3.000, jadi 13%. Maka harga wajarnya bisa 33.000 gitu. Tapi kalau EPS-nya balik ke 2641, ini worst case dan dia baginya 65%. Dia cuma bagi 1.700, 7,7%. Maka harga wajarnya 19.000 karena supaya dapat 9% yieldnya gitu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, bebas. Jadi saya menghitung seperti ini itu based on hitungan saya sendiri gitu. Nggak boleh dong begini. Ya itu kemana saya. Nggak apa-apa. Ya kan untuk saya sendiri gitu. Kalau misalnya nggak mau pakai itu boleh, silakan pakai yang lain. Tapi kalau abang misalnya holdernya ITMG, ini fakta. Jadi hitungan ini fakta ya, bukan persepsi. Ini fakta, ini fakta. Jadi saya nggak jelek-jelekin ya, bukan jelek-jelekin. Karena saya pernah diomel-omelin sama holdernya BSSR. Oh, pokoknya tak ulang-ulang terus itu. Saya diomel-omelin beberapa kali katanya. Alah kalau cuma begini saja ya. Ngapain kamu buka YouTube katanya dia. Nah, itu gara-garanya apa? Gara-garanya katanya cadangan BSSR itu punya 1 miliar ton gitu. Padahal itu bukan cadangan, udah jelas itu. Saya udah beberapa kali clearkan di
data. Data fakta bilang kalau itu adalah sumber daya batubara. Sumber daya batubara dan cadangan batubara itu berbeda jauh. Jadi jangan disamakan ya. Gitu. Yang resminya ada di mana? Ada di laporan keuangan, ada di laporannya BSSR. Itu doang. Dan itu fakta. Kalau bicara fakta itu kita nggak boleh menghakimi. Gitu Bang. Terus ikut member gimana caranya Pak? Tinggal diklik aja Ibu Nurendah. Dikliknya di mana ya? Di sini kali ya. Ini karena saya sendiri jadi nggak bisa ini ya. Mungkin di area sini nih join gitu. Tinggal diklik join ya. Ketik Arif Dewi Saham Syariah. Join udah. Gampang. Nggak member juga nggak apa-apa. Aman. Boleh request DLTA, janganlah Bang. DLTA kan saham miras. Ini mah saham syariah nih, Arif TW Saham Syariah. Mentang-mentang saya kemarin bahas BCA, langsung requestnya DLTA nih Bang Michael. Ngetes apa gimana nih? Tapi nggak apa-apa lah. Try-nya bagus. Cuma DLTA itu sahamnya bagus, dividennya ya. Maksudnya dividennya oke lah. Kayaknya. Tapi saya nggak akan buka di sini. Sepertinya begitu. Abang bisa evaluasi sendiri ya. DLTA mah nggak bisa dievaluasi buat saya ya. Oke, nggak apa-apa. Terus Bang, prospek PBR. Kayaknya udah lama nih rekamannya. Daripada kelamaan, ini masih banyak pertanyaan. Nanti kita terusin sampai besok aja. Sampai habis. Jadi nanti minggu besok atau minggu depan kita bahas yang lain. Itu aja dari saya. Moga-moga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih doanya ya yang sudah doain cepat sembuh. Insya Allah sembuh bentar lagi ya.